Mau tahu caranya networking dengan orang yang sukses? Simak penjelasannya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Gustaf M dari channel YouTube Belajar Berbisnis. Bagaimana sih cara networking dengan orang-orang yang status sosialnya lebih tinggi dari kita? Apa mungkin mereka mau berteman dengan kita-kita yang lebih junior dalam bidang usaha? Ini mungkin menjadi salah satu pertanyaan yang dimiliki banyak pengusaha. Saat kita ingin berteman dengan pejabat, crazy rich, atau orang-orang yang memiliki banyak karya mengagumkan, mungkin ada rasa minder. Apakah mungkin mereka mau berteman dengan kita? Ide, modal, skill, strategi bisnis, semua itu penting. Tapi tidak bisa dipungkiri kalau membangun network atau relasi juga merupakan salah satu hal yang tidak bisa di-skip dalam mengembangkan bisnis. Jika ditanya, hampir setiap pebisnis pasti ingin menjalin hubungan dengan banyak orang hebat. Pertanyaannya, memang bagaimana sih caranya networking dengan orang-orang yang sukses itu? Apakah bisa tiba-tiba begitu saja? Jawabannya, jelas tidak. Tidak mungkin kita datang menemui salah satu dari mereka lalu menawarkan untuk mendanai proyek kita dan mereka akan bilang yes. Oleh karena itu, membangun networking apalagi dengan orang-orang sukses, tentu saja ada caranya. Nah, inilah yang akan kita bahas kali ini. Baiklah, apa saja yang perlu dilakukan untuk membangun networking dengan orang-orang hebat tersebut? Yuk lakukan tips berikut ini. Yang pertama, luruskan niat. Pertama-tama mari kita luruskan niat terlebih dahulu. Siapapun pasti enggan jika pertemanannya terjalin atas dasar ada maunya saja. Memang semua manusia pasti punya kebutuhan. Inilah yang menjadi dasar terjadinya koneksi antar manusia. Namun hal ini berbeda dengan jalinan pertemanan yang dibangun hanya karena ada maunya. Sebab yang ada nantinya malah kita hanya akan terfokus pada apa yang kita inginkan saja. Cara-cara yang kita lakukan pun akan cenderung membuat orang lain kurang nyaman dan sulit untuk membangun komunikasi yang sefrekuensi dengan mereka. Selain itu, jika niat kita berteman hanya karena ada maunya saja, ketika sudah mendapatkannya, maka jalinan sosial yang dibangun sudah tidak lagi menarik. Pertemanan kita bisa saja berhenti. Padahal jika pertemanannya berlanjut, bukan tidak mungkin kalau kita bisa membangun bisnis bersama. Jadi jangan pernah berniat menjalin relasi dengan orang-orang yang sukses atau kaya hanya karena ada maunya. Yang terpenting adalah kita tulus untuk memperkenalkan diri. Kita sharing dan tidak minta apa-apa, lalu berikan kartu nama kita. Yang berikutnya, jangan punya mental meminta. Tips yang kedua ini masih berhubungan dengan poin pertama. Dalam menghadapi orang lain, kita pasti punya sikap hati-hati. Begitu juga orang yang status sosialnya lebih tinggi dari kita. Jika didatangi secara tiba-tiba oleh orang yang tidak dikenal, kira-kira apa yang ada dalam benak mereka? Apalagi jika Anda memang benar-benar datang dengan mental meminta. Minta dibantu secara ekonomi, minta lowongan pekerjaan, minta, dan yang lainnya. Lalu jika mereka bersedia, maka Anda diberikan bantuan uang ala kadarnya saja dan ya sudah, selesai sampai di situ. Mental peminta-minta ini dikarenakan kita melihat bahwa mereka sudah sukses, sudah mapan, sudah punya uang banyak, punya jabatan, punya media dan lain sebagainya. Kita melihat bahwa ini kesempatan untuk dikasihani. Ketika mereka melihat kalau orang yang ada di hadapannya hanya ingin enaknya saja, maka biasanya mereka juga tidak akan memandang sebagai partner yang berimbang. Sehingga sebaiknya jika ingin menjalin pertemanan dengan orang-orang sukses, jangan memiliki mental meminta. Buang jauh-jauh hal tersebut. Latihlah mental pejuang untuk bisa menjalin relasi yang setara dengan mereka. Yang berikutnya, memiliki value. Tips berikutnya untuk bisa menjalin networking dengan orang-orang sukses adalah pastikan bahwa Anda memiliki value. Misalnya saja Anda berolahraga di suatu arena futsal, atau badminton, atau bahkan gym. Lalu di tempat tersebut bisa jadi Anda berkenalan dengan orang-orang yang status sosialnya lebih tinggi. Jika sudah berada di tempat olahraga, lebih baik tidak membicarakan soal bisnis. Cobalah membicarakan hal-hal lainnya. Ingat bahwa orang sukses itu mungkin kaya dalam aspek tertentu saja, misalnya dalam hal finansialnya, tapi belum tentu kaya juga di aspek-aspek lainnya. Belum tentu mereka benar-benar bahagia dengan waktu yang mereka miliki, hobi yang mereka jalani, lingkaran pertemanannya, atau banyak hal lainnya. Siapa tahu, jika Anda berteman dengan mereka, Anda termasuk orang yang menyenangkan dan cocok untuk mereka. Dari sinilah pertemanan itu bisa terjalin secara alamiah. Mereka mungkin jadi ingin berbagi kiat sukses mereka atau bahkan menjalin kerjasama bisnis dengan Anda. Yang berikutnya,
Bangun networking dengan menawarkan bantuan. Jika Anda sudah berkenalan dengan orang yang secara status sosialnya lebih tinggi dan mereka membicarakan suatu masalah dengan Anda, maka tawarkanlah bantuan sesuai dengan keahlian Anda. Bagaimanapun, orang-orang yang secara level kesuksesan sudah di atas kita juga senang jika ditawarkan bantuan. Meskipun pada akhirnya, pasti mereka menawarkan nominal uang sebagai bentuk kerjasama. Namun biarlah dulu itu menjadi urusan kedua. Yang penting, kita bisa memperlihatkan value-value yang ada pada diri kita lebih dalam kepada mereka. Perlu kita garis bawahi kalau tidak semua orang bisa melakukan itu loh. Kebanyakan ketika pintu rezeki mulai terbuka malah langsung minta ini itu. Padahal sebenarnya ada hal mendasar yang perlu ditanamkan pada diri ketika kita masuk dalam komunitas. Yang berikutnya, tunjukkan value lewat sosial media. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk membangun relasi dengan orang-orang yang status sosialnya lebih tinggi dari kita, maka kita perlu menunjukkan value-value yang kita miliki. Sehingga apakah kita harus pandai berkomunikasi? Tentu saja, Anda perlu belajar berkomunikasi dengan baik. Sekarang coba kita lirik jagat perbisnisan. Siapa sih pengusaha sukses yang bukan komunikator yang hebat? Jack Ma, Jeff Bezos, Zuckerberg, Elon Musk, dan lain sebagainya semuanya merupakan komunikator yang hebat. Mereka bisa mengkomunikasikan idenya dengan baik. Rasanya tidak ada yang hanya berdiam diri saja namun secara tiba-tiba rezeki datang begitu saja dengan deras. Selain menjalin komunikasi secara langsung, sebenarnya bisa dibilang kalau saat ini sosial media itu bisa berbicara lebih keras dibanding kata-kata secara langsung. Pastinya jika sosmed kita isinya hanya gosip, galau, atau umpatan-umpatan saja, orang yang lebih sukses juga enggan mendekat pada kita. Tentu mereka ingin berpartner dengan orang-orang yang mampu memberikan pemecahan masalah, bukan sebaliknya. Jadi mulai sekarang manfaatkanlah sosial media yang Anda miliki dengan lebih bijak. Tunjukkan portfolio karya yang dimiliki, pemikiran hobi positif, dan sisi unik Anda yang lainnya lewat sosial media. Menjalin networking sebaiknya tidak berpatok pada kesuksesan dalam hal finansial saja. Sebab bisa saja orang-orang yang tergabung dalam komunitas sama-sama sedang merintis usaha seperti Anda. Namun jika ia memiliki value-value yang bagus dan Anda bisa membangun relasi dengannya, maka hal ini juga rezeki buat Anda. Siapa yang tahu bagaimana nasib kita 5 atau 10 tahun ke depan? Bisa jadi Anda dan dia bisa membangun bisnis yang sukses bersama-sama karena potensi serta value yang dimiliki. Jadi jangan sia-siakan pertemanan bersama orang-orang yang punya value yang sama dan kepribadian yang berkualitas. Apakah orang-orang yang omset bisnisnya jauh di atas kita mau berteman dengan kita? Jawabannya iya, mau-mau saja asalkan kita tahu caranya. Nah, beberapa tips tadi semoga bisa memberikan inspirasi bagaimana sih sebaiknya sikap kita ketika ingin menjalin networking dengan orang-orang yang memiliki status sosialnya di atas kita. Semangat mencoba dan semoga sukses!